Halo, nama saya Ansel dan saya dari 9A. Saya akan menjelaskan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang dan surut. Sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sampai sekarang. Masa awal kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut: pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Setelah itu ada pemberontakan Daul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah itu, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Setelah itu ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat ini sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintah sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintah dan sterilisme sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat ini adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali kepada UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. Masa Orde Baru, yaitu era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh
Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Untuk hakikat ideologi ada dua, yaitu ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau untuk ideologi terbuka, yaitu nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat, hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya, milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat, isinya tidak opsional kecuali diwujudkan dalam konstitusi, dinamis dan reformis, dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk yang tertutup, yaitu bukan dari cita-cita yang hidup di masyarakat, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari nilai dan tujuan kelompoknya, loyalitas ideologi kaku dan hanya hegemoni beberapa kelompok, ketaatan mutlak, kadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan, statis dan rigid, tidak mengikuti perkembangan zaman. Hal yang harus diperhatikan untuk keterbukaan ideologi Pancasila yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, pencipta norma yang harus melalui kesepakatan. Untuk kandungan nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila, ada untuk nilai dasar yaitu nilai ketuhanan dalam Pancasila, kemanusiaan dalam Pancasila, persatuan dalam Pancasila, kerakyatan dalam Pancasila, dan keadilan dalam Pancasila. Untuk nilai instrumentalnya ada penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Nilai praksis yaitu relasi dari nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikat bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normatif, yaitu dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Nilai realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Untuk pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Untuk bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Untuk bidang sosial budaya, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk pertahanan dan keamanan, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan.